Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we will introduce our project. Hello, my name is Muhammad Sultan Adriansyah and my friend is Yolivia Pratiwi, Randy Vandrian, and Rania Anissa Fahira. Manajer proyeknya yaitu Bu Rini Amadia dan kliennya yaitu Ibu Leoni Lumombo. Alasan dibuatnya proyek ini adalah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa di Prodi Teknologi Permainan, menarik minat siswa SMK dan SMA untuk mendaftar Prodi Teknologi Permainan, dan memperkenalkan prodi baru di jurusan Teknik Informatika. Ruang lingkup. Menanggapi dunia industri game yang sedang meningkat pesat, kami memutuskan untuk fokus menghasilkan talenta industri game. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Batam membuat sebuah prodi baru, yaitu program studi teknologi permainan di jurusan Teknik Informatika. Berikut adalah referensi-referensi untuk pembuatan komik ke depannya. The title of project is Pengenalan Prodi Teknologi Permainan dalam bentuk komik. Genre komedi, target usia 19-24 tahun. Cerita pertama, Ucok termenung di rooftop tekno menyendiri. Lalu Rina menghampiri Ucok dan memberitahu prodi terbaru yang ada di jurusan Teknik Informatika, yaitu prodi game. Tapi mereka baru sadar saat itu sudah jam 12 siang dan tekno tutup pada hari Sabtu jam 12 siang. Mereka pun panik. Hello, let me introduce myself. My name is Randy Vandrian. I will continue the presentation from my previous friend. Story 2 dengan judul Kejar Deadline. Saya akan membacakan sinopsis singkatnya. Yang pertama yaitu cerita kedua, anak sekolah berlari ke Poli Batam untuk mengejar deadline pendaftaran jurusan Prodi Game. Tapi mahasiswa lain menghampirinya dan menanyakannya, kenapa kamu berlari? Kemudian si anak sekolah tadi menjawab, aku mengejar pendaftaran teknik permainan. Kemudian anak mahasiswa itu ngomong lagi, tapi apakah kamu lupa cara memakai sepatu dan sendal? Itu kamu memakai sebelah kanan sepatu dan sebelah kiri sendal. Kemudian deadline pendaftarannya masih lama, kata mahasiswa itu. Kemudian lanjut di slide berikutnya, yaitu cerita 3 untuk judulnya yaitu Game Terus. Sinopsis singkatnya, di sebuah perjalanan perumahan, anak sekolah, dia C gitu, kami buat C, anak sekolah yang sedang berjalan pulang setelah nongkrong bersama temannya di jam 12 malam. Keadaan sekitar perumahannya itu sangat sepi, cuman ada dia sendiri gitu di jalannya. Kemudian anak sekolah tadi tuh jalannya sambil bermain handphone, dan tiba-tiba sebuah sepeda dari depan gang sana jalan sendiri sambil membawa brosur di stangnya gitu. Kemudian berisikan posternya itu tentang prodi baru, yaitu teknologi permainan. Kemudian sepeda itu tiba-tiba mendekati ke anak tadi, yang anak tadi melihat ada di stangnya. Kemudian si sepeda tadi perlahan jalan lagi, kemudian menghilang. Untuk cerita 4, di sini berjudul Kata-kata Kak Game. Sinopsisnya di sini, karakter A dan karakter C adalah anak sekolah sedang berjalan di taman. Karakter A melihat ada karakter D di depannya. Karakter A berteriak memanggil karakter D, lalu karakter B meminta kata-kata dari karakter D. Kemudian naskah, Ucok berdiri menyendiri di rooftop tekno, kemudian dihampiri oleh Rina. Buset, gue kira penangkal petir, ngapa sih lu? Gue bingung nih memilih jurusan di Poli Batam, karena Ucok ini kesehariannya bermain game di depan komputer. Kemudian Rina memberitahu Ucok kalau ada prodi teknologi permainan. Ucok langsung tertarik. Kemudian Ucok dan Rina baru sadar jika tekno sudah tutup, dan mereka pun panik berteriak di rooftop tekno. Cerita 2 Kejar Deadline, ini singkat naskahnya. Ada panel 1, eksterior di trotoar Poli Batam di pagi hari. Tokohnya yang anak sekolah tadi bernama Ucok. Kemudian ada dialognya, isi actionnya,
Ucok beralih ke kampus Politeknik Negeri Batam dengan wajah panik. Untuk dialognya, Ucok, aku harus cepat, deadline pendaftaran teknik permainan sudah mau tutup. Kemudian panel 2-nya yaitu sama eksterior trotoar Poli Batam di pagi hari. Kemudian tokohnya ada mahasiswa dan Ucok. Dan actionnya, mahasiswa melihat Ucok berlari kemudian menghampirinya. Kemudian mahasiswa menanyakan, "Hei, kamu kenapa berlari?" Kemudian Ucok berhenti dengan wajah tampak lelah, menjawab dengan serius. Kemudian Ucok menjawab, aku mau daftar Politeknik Permainan, Kak. Kemudian panel 3-nya eksterior trotoar Poli Batam di pagi hari. Untuk tokohnya sendiri yaitu ada mahasiswa dan Ucok lagi. Actionnya, mahasiswa melihat kaki Ucok dengan ekspresi bingung. Ya, si mahasiswa ini melihat kakinya si Ucok. "Tapi apakah kamu salah memakai alas kaki?" si mahasiswa bertanya. Kemudian si Ucok menjawab, "Oh tidak, kenapa aku bisa begini?" Kemudian untuk panel 4-nya yaitu sama eksterior trotoar Poli Batam di pagi hari. Untuk tokohnya sendiri ada mahasiswa dan Ucok. Kemudian mahasiswa pun tertawa melihat Ucok. Ucok pun tersenyum malu. Kemudian mahasiswa berkata, "Tenang, deadline pendaftarnya masih lama." Untuk selanjutnya ada cerita 3 dari judulnya game terus. Untuk panel pertamanya yaitu eksterior di jalan malam hari. Kemudian ada actionnya, Anwar sedang berjalan pulang dengan wajah ceria sambil bermain handphone di ponselnya. Kemudian ada dialognya, "Seru juga nongkrong bareng teman-teman tadi, jam segini masih bisa main game." Kemudian ada panel 2-nya eksterior lagi di jalan dan malam hari. Kemudian Anwar tuh melihat sesuatu yang aneh di depan gang sana. Ada sepeda bergerak sendiri dan terlihat brosur terletak di stang sepedanya. Kemudian si Anwar mendialog, "Ih, apa itu, Cuk? Sepeda di jalan sendirian." Kemudian panel 3-nya eksterior di jalan malam hari. Tokohnya Anwar lagi. Anwar tampak ketakutan sambil bersembunyi di balik dinding rumah warga. Melihat sepedanya yang berjalan menghampirinya. Kemudian Anwar, "Cuk, dia kedat aku." Gitu. Kemudian panel 4 yaitu eksterior di jalan dan malam hari. Sepeda berhenti depan Anwar dan membawa brosur di stangnya. Sepeda hanya diam. Kemudian Anwar bilang, "Loh, kok ada kertas di stangnya?" Wah, ternyata brosur pendaftaran mahasiswa baru untuk prodi game. Kemudian panel 5-nya sama eksterior di jalan dan malam hari. Sepeda pun tiba-tiba berjalan perlahan-lahan kemudian melaju seperti kilat sehingga brosur terjatuh. Untuk naskah di sini panel 1 menggambarkan di siang hari Ucok dan Siti sedang berjalan di taman. Ucok dan Siti melihat ada Kak Gim di depannya. Untuk panel 2 menggambarkan Ucok berteriak memanggil Kak Gim. Lalu Kak Gim menoleh ke belakang. Untuk di panel 3, di sini Siti meminta kata-kata dari Kak Gim. Untuk di panel 4, di sini Kak Gim memberikan kata-kata dan juga poster keluar dari tangan Kak Gim. Untuk panel 5, di sini Ucok dan Siti mendengarkan Kak Gim dengan mata yang berbinar. Nah, dan berikut ini adalah karakter yang saya buat sendiri. Karakter A bernama Ucok, umur 16 tahun. Karakter B yaitu Siti, umur 20 tahun. Karakter C yang bernama Anwar, umur 16 tahun. Dan karakter D, Kak Gim, yang umur 30 tahun. Nah, kemudian selanjutnya ini ada cerita 2 dari gambaran saya, yaitu yang panel 1-nya ini ada di Politeknik Negeri Batam. Kemudian ini ada si Ucoknya. Kemudian ini panel keduanya Ucok yang di bawah, kemudian di atas mahasiswa. Kemudian ini mahasiswa yang panel 3-nya yang di bawah sebelah kiri. Kemudian ini ada lagi. Selanjutnya ini storyboard yang cerita 3, si panel 1-nya ini masih sketsa kasar. Untuk storyboard di cerita 4, di sini panel 1 yang menggambarkan karakter Ucok dan Siti sedang berjalan di taman, lalu dia melihat Kak Gim di depannya dengan digambarkan Kak Gim dengan siluet hitam. Untuk panel 2 di sini
digambarkan Ucok yang berteriak memanggil Kak Gim, dan digambarkan juga Kak Gim yang sedang menoleh ke belakang. Untuk panel 3, di sini Siti meminta kata-kata dari Kak Gim. Lalu di panel 4 digambarkan Kak Gim memberikan kata-kata dalam bentuk dialog. Untuk di panel 5 di sini digambarkan Kak Gim dan juga Siti dan Ucok sedang mendengarkan Kak Gim dengan mata yang berbinar. Untuk di panel 6 digambarkan dengan poster prodi permainan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tahapan pengerjaan. Untuk tahapan yang telah kami capai yaitu brainstorming, ide, judul, dan sinopsis cerita, kemudian naskah, desain karakter, dan sketsa kasar storyboard panel. Untuk tahapan yang belum kami capai yaitu ada gambar digital fix, coloring, dialog balon, stiker karakter bergerak, dan poster. Kemudian penerapan mata kuliah. Untuk mata kuliah aset 3D hard surface, kami harus memahami teknik dasar dalam modeling dalam pembuatan 3D. Kemudian ada bahasa Inggris. Untuk menerapkan mata kuliah bahasa Inggris, kami memasukkan beberapa suku kata dalam slide presentasi ini dengan menggunakan kata bahasa Inggris. Dan selanjutnya yaitu efek animasi. Untuk mata kuliah efek animasi, kami memasukkan beberapa efek animasi pada cerita komik bergerak, seperti pada cerita Kak Gem saat dia menghentakkan tangannya ke depan kamera. Dan fisika animasi, kami menerapkan perhitungan fisika animasi pada saat membuat animasi bergerak. Kemudian di karakter animasi 2D, untuk penerapannya sendiri yaitu mata kuliah animasi 2D, kami menerapkan prinsip-prinsip mata kuliah pada pembuatan karakter di dalam cerita komik yang kami buat. Untuk yang terakhir yaitu konsep gerak, kami membuat satu cerita komik bergerak yang menerapkan prinsip konsep gerak. Untuk penerapan mata kuliah prinsip animasi 2D, di sini kami menerapkan prinsip-prinsip animasi untuk komik bergerak yang akan dibuat dengan memilih satu komik yang akan digerakkan. Untuk mata kuliah produksi audio animasi, di sini kami menggunakan genre funk dan jazz. Untuk instrumen kami menggunakan drum, gitar, bass, dan juga keyboard. Untuk referensinya kami mengambil dari Suna AI dan juga YouTube. Alasan kami memilih genre tersebut karena genre ini terdengar santai, tidak monoton dari segi genre, dan juga asik. Dan alasan kami memilih untuk instrumen tersebut karena untuk kebutuhan genre musik tersebut. Untuk bagian kontribusi di sini di praproduksi ada Muhammad Sultan Adriansyah, Randy Vandrian, dan saya sendiri Olivia Pratiwi. Untuk di bagian produksi ada rekan saya Rania Anissa Faira. Untuk catatan, di sini hindari menunda pekerjaan, segera menyelesaikan tugas masing-masing agar timeline segera tercapai. Dan utamakan tugas PBL dahulu sebelum bermain, pergi, dan juga melakukan hal-hal lainnya selagi bukan hal darurat. Thank you. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.